Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah prinsip dari Alkitab yang jujur, luar biasa dalam, dan sangat relevan buat kita sekarang. Ini adalah kisah tentang sebuah warisan. Tapi bukan warisan tanah, bukan harta, melainkan sesuatu yang jauh-jauh lebih kekal. Oke, kita langsung aja masuk ke teka-teki utamanya ya. Coba deh bayangin, dari 12 suku Israel, ada satu suku yang oleh Tuhan secara spesifik dilarang punya tanah. Satu-satunya suku yang nggak dapat jatah. Pertanyaannya kan, kenapa? Kok bisa? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng hari ini. Pertama-tama, kita perlu kenalan dulu siapa sih sebenarnya kaum Lewi ini. Soalnya warisan mereka ini benar-benar unik dan diatur sama perintah-perintah Tuhan yang kalau kita baca sekilas, mungkin kedengarannya agak aneh. Yuk kita selami lebih dalam. Jadi, konteks ceritanya begini. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu kan akan menaklukkan dan membagi-bagi tanah perjanjian. Ini adalah warisan yang Tuhan janjikan ke mereka. Tiap suku dapat bagiannya masing-masing sesuai janji ke Abraham. Semua, kecuali ya itu tadi, suku Lewi. Nah, disinilah letak perbedaannya yang benar-benar mencolok. Lihat deh kontrasnya. Sementara suku-suku lain dapat properti fisik, tanah, kota, ladang, suku Lewi dapat sesuatu yang sama sekali beda, sesuatu yang nggak kelihatan. Warisan mereka itu bukan sesuatu yang bisa mereka injak, tapi pribadi yang harus mereka imani. Dan petunjuknya ternyata ada di nama mereka sendiri loh. Lewi itu asalnya dari kata Ibrani yang artinya digabungkan dengan, yang seolah-olah nunjukin tujuan utama mereka untuk menyatu sama Tuhan. Bahkan ada akar kata lain yang artinya pinjaman. Ini konsep yang luar biasa, seolah-olah mereka itu nggak pernah benar-benar jadi milik dunia ini, tapi cuma dipinjamkan untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi ya. Kalau bukan tanah, terus warisan mereka apa dong? Alkitab bilang warisan mereka itu kurban api-apian Tuhan. Hah? Gimana ceritanya api bisa jadi sebuah warisan? Nah, disinilah kita mulai melihat gimana konsep Lewi di zaman dulu itu bertransformasi jadi sesuatu yang sifatnya rohani. Alkitab ngejelasin kalau warisan kaum Lewi itu nyambung banget sama persembahan yang dikasih ke Tuhan. Spesifiknya, bagian mereka itu kurban-kurban api-apian Tuhan. Dan ini bukan api biasa ya, ini adalah api ilahi yang melambangkan hadirat dan kuasa Tuhan sendiri. Jadi bisa dibilang, warisan mereka adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah benang merahnya kelihatan jelas, lompatan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Simbol api ilahi ini ternyata menemukan penggenapannya di hari Pentakosta, waktu lidah-lidah api turun ke atas para murid. Ini momen kunci yang membuka makna sebenarnya dari warisan rohani ini. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Api yang dijanjikan kepada suku Lewi itu adalah gambaran, sebuah nubuatan tentang Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi warisan sejati bagi orang-orang percaya, sebuah hadirat ilahi yang tinggal di dalam diri kita. Tapi, tunggu dulu. Warisan ini gak main-main. Ada peringatan keras yang menyertainya. Kisah Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, nunjukin betapa kudusnya warisan ini. Sebagai imam, mereka malah mempersembahkan api asing, api dari inisiatif mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Akibatnya fatal. Ini menggarisbawahi satu prinsip penting. Warisan rohani ini adalah karunia ilahi yang murni, bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan atau rekayasa sendiri. Oke, jadi kita udah nyambungin warisan Lewi dengan Roh Kudus. Keren kan? Tapi ceritanya belum selesai loh. Justru makin seru. Lapisan berikutnya menghubungkan ini semua dengan janji tertinggi bagi setiap orang percaya, kebangkitan dan hidup kekal. Gimana caranya? Selain kurban api-apian tadi, orang Lewi juga menerima hasil pertama atau buah sulung. Ini adalah bagian terbaik dari panen yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikannya kepada mereka sebagai penopang hidup sehari-hari. Dan di sini kita bisa lihat alur nubuatan yang keren banget. Hasil pertama atau buah sulung yang diterima kaum Lewi secara fisik ternyata adalah bayangan dari sebuah status rohani yang lebih tinggi, yaitu hak kesulungan. Menjadi anak sulung itu artinya menerima warisan utama. Dan warisan utama, puncaknya bagi orang percaya adalah janji yang luar biasa tentang kebangkitan pertama. Inilah tujuan akhirnya, warisan pamungkasnya. Dan coba perhatikan deh, janji ini secara langsung nyambung banget sama peran keimaman suku Lewi kan? Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan memerintah bersama Kristus. Ini adalah penggenapan peran Lewi dalam skala kekal. Dan tubuh kebangkitan ini, wah ini bukan tubuh biasa. Alkitab menggambarkannya sebagai tubuh yang abadi, nggak bisa mati lagi. Mulia seperti tubuh Kristus setelah kebangkitannya, dan bahkan setara dengan malaikat di surga.
Inilah warisan fisik yang sesungguhnya yang kita nantikan. Oke, setelah kita memahami semua teologi yang dalam ini, pertanyaannya sekarang praktis banget. Terus, apa artinya ini buat hidup kita sehari-hari? Gimana seharusnya prinsip Lewi rohani ini membentuk cara kita memandang dunia dan prioritas kita? Nah, ayat ini tuh seperti merangkum inti dari pola pikir seorang Lewi rohani. Fokusnya bukan pada ngumpulin harta duniawi yang pada akhirnya toh bakal kita tinggalin, tapi pada rasa cukup di dalam Tuhan. Jadi, inilah rangkumannya. Gaya hidup Lewi ini justru membebaskan kita dari pengejaran harta duniawi. Saat kita sadar kalau kita ini cuma dipinjamkan ke dunia, fokus kita otomatis beralih. Kepercayaan kita bukan lagi sama isi rekening bank, tapi sama Tuhan yang memelihara. Harta kita yang sejati itu bukan di bumi, tapi di surga. Dan pembahasan kita hari ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan baik-baik. Dalam kesibukan hidup kita, warisan apa sih yang sebenarnya sedang kita bangun dan kita kejar? Apakah itu sesuatu yang akan kita tinggalkan di dunia ini, atau sesuatu yang akan kita bawa sampai ke kekekalan?